Hadirat Allah Rabbul Alamin yang selalu memberi nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita para hadirin. Dari banyaknya nikmat Allah, kita tidak bisa menghitungnya nikmat-nikmat Allah. Maka kita tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang malam ini kita nikmati, yaitu perkumpulan kita di malam ini. Perkumpulan kita di malam ini, perkumpulan yang berbikin gembira hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan juga kalau Nabi kita bergembira, Allah pun bergembira. Karena malam ini kita telah membaca maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzikrus salihin dan zilur rahmah. Kalau kita menyebut orang saleh satu saja, Allah akan menurunkan rahmatnya. Apalagi kita malam ini menyebut Imam Salihin, Imamul Aulia, Imamul Anbiya, Imamul Rusul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ragu lagi, Allah telah menurunkan rahmatnya kepada kita dan menurunkan ampunannya kepada kita. Bukan kepada kita saja para hadirin, desa ini pun akan merasakan bangga. Kalau desa ini bisa ngomong, dia akan cerita kepada desa sebelahnya bahwa malam ini kita telah berkumpul di desa saya. Ada perkumpulan memuji Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Nabi satu-satunya yang paling cinta kepada umatnya. Beliau bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku anak cucu Adam, ketua anak cucu Adam, dan aku tidak sombong. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat rahmat semua alam. Bukan hanya manusia, binatang pun mendapatkan rahmat dari Allah, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang berkata, Ana awwalu man yudra'u babul jannah. Aku orang pertama yang mengetok pintu surga. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan nabi-nabi lain pun akan di belakang bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, Ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Aku orang pertama yang akan memberi syafaat, yaitu baginda Nabi Muhammad. Dan di dalam hadis yang lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Ana aksaru taba'an yaumul qiyamah. Aku orang yang banyak pengikutnya di hari kiamat. Dan beliau pun bersabda,
semua para nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala doa pemungkas. Semua nabi doa pemungkas itu sudah dipakai sebelumnya. Tapi Nabi Muhammad tidak dipakai, menunggu di hari kiamat untuk menyafaati umatnya. Nabi Muhammad, Nabi yang paling sayang kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, kita harus selalu membuat gembira hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan acara seperti ini. Dengan kita memperbanyak salawat, dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad kecintaannya kepada kita para hadirin, tiada nabi, tiada seseorang yang lebih cinta kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad melebihi dari anak kita, dari orang tua kita, dari semua manusia, baru kita disebut orang yang imannya sempurna. Maka tanamkan hati kita untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ada acara majelis seperti inilah menambah hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hati kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun kita selalu beribadah kepada Allah, setiap malam kita sujud kepada Allah, siangnya kita berpuasa, tapi kita akan digiring ke api nerakanya Allah kalau hati kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ibadahnya pas-pasan, yang wajib, tapi hati kita betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dibarengkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang tergantung dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, pasti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang-orang sekarang lebih cinta kepada bintang film, lebih cinta kepada sinetron, lebih cinta kepada orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan acara seperti ini, semoga Allah merubah hati kita, menambah kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita jangan lupa perintahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu beliau akan meninggal dunia, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada umatnya? Ummati ummati as-salat as-salat as-salat. Salat para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jangan sampai
kita meninggalkan sholat. Kalau kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini perintah Allah, wa'muru ahlakum bis-shalah was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqa bal nahnu narzuquka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menyuruh keluarga kita supaya selalu sholat. Allah tidak akan meminta rezeki, bal sesungguhnya Allah lah yang akan memberi rezeki. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis salah fa inna Allah yu'tika bil arzaq min haitsu la tadri." Wahai Abu Hurairah, suruhlah keluargamu untuk selalu sholat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rezeki yang tidak diduga. Orang kalau kepengin senang di dunia wa fil akhirah, jangan sampai meninggalkan sholat. Ini ada kejadian tuh, Pak, di kitab Irsyadul Ibad. Ada seseorang perempuan meninggal dunia. Begitu meninggal, sudah dimandiin, disolatin, dikafani, disolatin, dibawa ke makam, ke kuburan untuk ibu. Ada saudaranya laki-laki ikut, dia membawa kantong yang berharga. Begitu waktu mengeduk, waktu mengubur, dia lupa kantongnya ikut ke kubur. Dia lupa. Begitu pulang, dia ingat, oh ya Allah, tadi kantongku masuk ke kuburan. Maka pulang kembali waktu di jalan dan akan mengeduk kuburan itu yang baru dikubur saudara perempuannya. Begitu dikeduk, keluar api yang sangat dahsyat dan yang sangat panas dan akan menyambar. Maka ditutup kembali. Maka saudaranya langsung menangis dan lari mendatangi ibunya. Wahai ummah, wahai ibuku, apa yang diperbuat saudaraku yang perempuan ini ya ibu? Maka kata ibunya, kenapa engkau menanyakan ini? Iya, jadi aku akan mengambil barangku keluar api dari kuburan saudaraku perempuan. Maka kata ibunya pun menangis bahwa saudaramu perempuan ini sholat, tapi sholatnya sudah keluar dari waktunya. Seumpama sholat zuhur, sholatnya di waktu asar. Sholat asar, sholatnya sampai keluar di waktu maghrib. Maka Allah memberi siksaan selagi di kuburan. Maka di kitab itu ngasih tanda tanya, bagaimana orang yang tidak sholat sama sekali? Orang yang sholat saja waktunya keluar mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita para hadirin dan hadirat, kalau betul-betul kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kita jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu.
Ada kejadian lagi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada seorang ibadah 350 tahun. Bayangkan 350 tahun. Tidak pernah maksiat. Maka orang itu tanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah Musa, aku ini sudah ibadah 350 tahun. Coba tanyakan kepada Allah, aku nanti di surganya di surga yang apa?" Maka Nabi Musa, "Bolehlah saya tanyakan kepada Allah." Maka Nabi Musa munajah kepada Allah dan diberi jawaban oleh Allah. Kata Allah, orang itu akan aku buang ke neraka. Bayangkan, ini ibadah 350 tahun. Maka disampaikan oleh Nabi Musa kepada orang itu, "Wahai fulan, aku tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kata Allah, "Engkau akan dilempar ke api nerakanya Allah." Maka dia bukan memikirkan dirinya, tapi memikirkan saudara-saudaranya dan teman-temannya yang baru ibadah 200 tahun, yang baru ibadah 100 tahun, yang baru ibadah 50 tahun. Dia sendiri ibadah 350 tahun saja akan dibuang ke neraka, apalagi yang di bawah-bawah ini. Maka dia bilang kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Musa, boleh aku dilempar ke api neraka, tapi aku mohon, apa permohonanmu? Badanku dibesarkan sekali, biar pintu neraka tidak bisa dibuka, biar orang-orang lain tidak bisa masuk ke api neraka, hanya saya saja." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, orang itu kalau mau dilempar ke api neraka, yang minta badannya dibesarkan sekali, biar pintu neraka tidak bisa dibuka, biar orang-orang yang lain tidak bisa masuk ke api neraka." Apa jawaban Allah? Karena dengan kasih sayangnya kepada orang yang lain, maka kata Allah, orang itu akan aku masukkan surga. Karena cinta kepada orang-orang yang lain, rahmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fi sama." Kalau kita kasih sayang kepada semua yang ada di bumi, maka penghuni langit pun akan sayang kepada kita. Makanya para hadirin dan hadirat, acara seperti inilah yang bisa kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan acara seperti inilah kita bisa merubah keadaan kita yang dulunya tidak sholat bisa menjadi orang-orang yang sholat. Yang sudah sholat bisa sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah dilipatkan gandanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau